Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Udah lama banget kita udah jual Alphard berjilid-jilid ANH 20, AGH 30. Akhirnya kita dapat nenek moyangnya Toyota Alphard, ya kan? Ini yang udah paling ditunggu-tunggu, dan sayangnya memang mobil ini sebelum diposting di YouTube, mobil ini sudah laku sama customer kita. Berhubung rada hujan, tolong ya Per, mundurin dikit. Sembari kita cerita-cerita sedikit. Jadi Toyota Alphard, di sini boleh, di sini boleh. Di sini juga nggak apa-apa. Nah, Toyota Alphard ini masuk ke Indonesia itu pertama kali di tahun 2003, 21 tahun yang lalu, oleh beberapa dealer CBU. Jadi dulu ATPM tuh belum masukin Toyota Alphard, dan modelnya bodinya sama seperti ini, hanya saja lampunya belum ada garis di tengah di bagian reflektor sen. Dia namanya Alphard Gen 1 Pre-Facelift. Datang ke Indonesia itu ada dua versi mesin, 2400 dan juga 3000 cc yang V6. 3000 cc V6 itu katanya sih digadang-gadang menurut Koharis juga dulu pernah punya, dengan bangku yang beige, dan juga dia ada juga pernah masuk yang 2+2, dan dia memiliki kelebihan yang pertama itu shock breakernya AHC alias self leveling. Jadi shock breakernya tuh dipakai udah kayak naik kapal. Ada ini Om. Nah, tetapi balik lagi, ketika mobil ini harganya sudah mencapai 100 jutaan, bahkan mungkin sekarang ada juga yang jual di bawah 100 juta ya. Tapi gue nggak tahu kondisinya seperti apa. Itu harga shocknya bisa mencapai 30 juta alias 30% dari harga mobilnya. Nah, lo bayangin John, ya kan? Lo beli mobil harga segitu, shock breakernya semahal itu. Makanya yang paling banyak dicari itu sebenarnya yang tipe ini nih. Ini ibarat di AGH ANH 20 itu adalah versi varian facelift SC. Beda kalau di Alphard Gen 1, dia ada tipe AS dan juga ASG. ASG itu sudah dilengkapi dengan head unit yang sudah model Jepang, dengan audio premium sound, dan ini datang ke Indonesia AS itu dengan tipe versi varian non premium sound. Gitu, ya kan? Jadi ada beberapa fitur yang memang dipangkas, tetapi dari segi eksterior semuanya sama. Dia ada body kitnya, dia ada side skirt molding sampingnya, lalu velgnya juga sudah ring 17. Kalau misalkan lo beli yang satu lagi itu seingat gua ring 16. Yang ASG sama, bodinya kurang lebih sama seperti ini, cuman dia bedanya ada kamera assist dan juga head unitnya sudah Jepang. Tapi ini dulu, mobil ini itu punya mendiang almarhum nenek gua dari baru. Jadi 2006, mobil ini tuh dulu dibeli grass brand new, seingat gua itu dulu dealernya namanya ADS Auto Gallery Om. Itu, correct me if I'm wrong, gue juga dulu masih umur berapa tuh, berarti kan umur 16 tahun ya. Gue juga belum hafal-hafal banget, itu sekitar 700 juta Om. 700 juta di kala itu 2006 kita bisa beli rumah mungkin di daerah Depok atau daerah Cibubur itu ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat inflasi, harga rumah di sana juga udah lebih dari 1,6 M. Sedangkan Alphard dengan tipe yang kurang lebih sama sekarang harganya kurang lebih 1,6 dan 1,7 miliar. Dengan harga 100 juta lu bisa naik Alphard begini, tapi nyari ANH 20 dengan generasi yang kedua di tahun 2008 sampai 2014 itu juga udah sulit. Begitu pula juga nyari yang ini, gitu loh. Makanya kalau gue bilang, kalau lo ngelihat mobil ini, itu platnya 4 angka, 2 huruf, atau nggak mungkin masih dipertahankan 3 angka, yang platnya masih nempel dari baru mobilnya. Itu udah pasti kita pastikan ya, itu vibes-nya udah orang kaya lama, dan udah juga pasti. Mungkin mereka yang tipikal yang opung-opung atau tulang-tulang yang memang udah nggak bakal susah 7 turunan, tapi mereka memang masih enggan untuk ganti mobil. Itu biasanya model pagarnya tuh yang warnanya putih, yang udah rada kusam-kusam. Tapi rumahnya nggak ada tuh yang di bawah 250 meter tuh, ya kan? Minimal pinggir jalan tuh. Itu dia. Ya itu biasanya vibes OKL seperti itu. Nah, cuman banyak juga kita temuin yang kayak begini tuh udah parah banget. Kayak contohnya lampunya udah pada kuning, terus juga interiornya juga tergolong cukup hancur, udah berantakan, dan kalau ini interiornya masih cukup bagus. Pertama kali mobil ini datang ke dibeli dulu, gue inget banget joknya tuh masih Blue Drew. Gue sendiri sampai hari ini belum pernah bawa nih mobil nih Om. Karena dulu waktu nenek gue pakai itu, yang kebanyakan pakai itu paman dari bokap gue kan. Terus nggak lama begitu nenek gue meninggal, mobil ini akhirnya dibeli sama temen gue. Nah terus temen gue mau jual, bokap gue yang beli. Dan akhirnya sekarang dibeli lagi sama temen gue buat dikasih ke temennya. Gitulah kurang lebihnya ya. Ya oke, balik lagi. Joknya tadinya ini warnanya Blue Drew. Jadi kalau lu dapet yang Blue Drew dan masih bagus, lebih baik dipertahankan Blue Drew. Tapi ini waktu itu sempat diganti pakai jok kulit asli.
Ini zaman dulu jok kulit yang model begini itu kisaran harganya sekitar 12 juta. Kalau sekarang ikut harga kulit itu kan ngikutin harga euro, setahu gua. Itu sekitar mungkin bangsa 30 jutaan. Ya, harga kulit lumayan mahal. Iya, karena kan kulit yang sekarang itu biasanya kayak lu beli Fortuner VRZ. Yang kulit tuh cuma bagian sini dong nih. Yang transfer ke badan. Kalau ini masih yang udah sampai samping itu masih udah kulit gitu loh. Dan ini karpet comfort cikal bakal pertama kali tuh. Lihat logonya masih deluxe kayak gitu tuh. Iya. Terus kalau lu lihat lampunya ini sempat di-upgrade. Tadinya warnanya putih susu, ini di-upgrade warnanya putih. Udah lama dulu. Dulu tuh gua suka-suka yang kawinan. Mobilnya ini silver. Iya kan? Terus biasa kalau yang silver itu kebanyakan yang pre-facelift, dia lampu depannya ada rada kuning-kuningnya dikit. Iya, ada side markernya kuning. Nah, ini kalau Alphard. Jadi kalau yang tipe V6 seingat gue tuh ada buat injakan kakinya di sini, Om. Dia ada injakan kakinya, modelnya bisa dicopot-copot, ada di sebelah sini. Nah, ini Alphard masih captain seat pada masanya nih. Tidurnya pun masih bisa sampai belakang. Dan duduk di bagian belakangnya pun masih cukup lega. Tapi ya Gen 1 ya, tidak ada power back door, belum ada beberapa fasilitas teknologi yang seperti Gen 2. Tapi udah ada sliding door sih oke, John. Hah? Udah ada sliding door mah keren ya. Ya sekarang gini makanya Om, berhubung inflasi, harga mobil sekarang Alphard baru 1 miliar lebih kan, lu kalau punya duit cepet lebih, lu pingin naik nyaman, terus lu mungkin pakainya jangan sering-sering ya. Kalau lu mau pakai sering-sering, intervalnya sering, lu lebih baik beli Avanza karena minyak lebih jimat ya kan. Kalau ini kan lu mungkin 16, 17 gitu kurang lebih. Tapi kalau lu mau nyari yang bagus agak susah. Kalaupun lu dapat second, lu mungkin harus spare sekitar 15% dari harga mobil alias 15 sampai 20 juta kayak lu buat beli ban, lu buat tune up, lu ganti businya, lu benerin kaki-kaki, shock breaker dan lain-lain, baru mobil itu akan lebih enak. Jadi yang penting kalau lu beli Alphard Gen 1 itu yang harus diperhatikan itu minimal ya body parts-nya itu lengkap. Itu yang paling susah. Yang kedua interiornya masih utuh. Kalau misalkan mesin sama kaki kita masih bisa cari barang-barangnya Om. Tapi kalau misalkan lihat body dan lain-lain interior udah jelek, rasanya lo udah males gitu. Kurang lebih yuk kita keluar. Ini cuacanya cukup panas di dalam. Lo sendiri pingin nggak punya ginian? Ya, pingin aja sih ya. Cuman kalau garasi gua kan terkendala, John. Jadi kalau gue bilang lo makanya beli mobil itu menyesuaikan kebutuhan dan juga menyesuaikan sama tempat yang lo mau tinggal. Jangan sampai lo beli Alphard begini, lo taruhnya di tempat penitipan. Malu bos, ya gak? Iya, tapi gimana pun lo naik Alphard begini tuh masih tetap terlihat keren sih, iya nggak sih? Apalagi kalau lo turunnya di Mall Pondok Indah gitu ya kan, lo pakai celana pendek, lo masih disupirin. Lo bayangin, lo punya mobil begini, lo masih bisa miara supir. Artinya, lo piara supir itu udah setahun itu udah setengahnya dari harga mobilnya, Om. Buat bayar gajinya doang loh. Ya kan? Jadi itu berarti memang beneran orang kaya, gitu kurang lebihnya ya. Terus sebenarnya kalau kita lihat dari versi kedua, versi ketiganya, di versi pertama ini sejadul apa, John? Karena kan banyak perubahan tuh di Gen 2, Gen 3-nya. Sejadul apa nih, lu bisa terima itu sejauh apa juga? Contohnya ini pegangan tangannya ada di sini. Ini masih lumayan jadul ya. Terus dia punya bagasi. Ini nggak segede yang Gen 2. Jadi kalau misalkan lu mau duduknya semua lega 3 baris, ya bagasinya segini nih. Ini lu mungkin masih bisa majuin sedikit. Seginilah oke ya. Terus lu lihat nih dia punya model armrest gede, kalau yang model sekarang kecil. Tapi menurut gue ini mobil harganya ya udah kayak Grid Corolla lo Om. Udah segitu aja udah. Segitu aja udah. Jadi depresiasinya itu hanya penggunaan lo pajak, terus oli sama shock breaker atau apa yang memang major parts yang memang Udah tahu lah. Iya, kemakan usia. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Terus kalau lampu depannya ada perbedaan sama yang non facelift itu di grillnya dia yang lama itu pre facelift lebih gede. Kalau ini lebih kecil. Terus dia lampunya kalau nggak salah di sininya ada kuningnya nih. Kalau yang pre facelift kurang lebihnya seperti itu. Terus dia di bagian sini nih. Gue senang sebenarnya ketika pertama kali Alphard itu keluar dengan menggunakan lampu yang room. Ini tuh menurut gue mewah banget Om lampunya Om. Tuh. Iya ya. Hah? Iya. Ini gue matiin ya. Tuh. Anjay.
ya kan? Yoi. Ini simple kan, sepele kan, tapi lu nggak bisa bikin zaman dulu karena dia modelnya plastik dari bawaan moldingnya itu udah ada dudukan lampunya. Gitu. Terus kalau yang pre-facelift, warna kulit kayunya bukan warna hitam begini nih. Ini setirnya dari red trim. Tebak kilometer berapa Om interiornya? Ini kayaknya ya pasti di atas 100.000 lah ya. 226.000. Oh. Dan ini masih kilometernya orisinil. Ya namanya pakai dari baru Om. Iya. Cuman memang pada saat belakangan ini udah mulai kurang terawat. Jadi makanya lebih baik gue bilang udah pi jual aja mobilnya daripada di rumah nggak dipakai juga kan. Gitu. Habis gue bilang ya ini. Yuk bye. Gitu. Terus di sini udah ada tombol-tombol buat door. Kalau yang baru kan udah ada di sini nih Om tombolnya. Iya. Tapi kalau sunroof tetap sama sih ya. Dari Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 semuanya masih manual untuk di bagian moonroof depannya. Terus dia udah ada AFS juga. AFS tuh lampunya yang bisa menyesuaikan, yang ngikutin Om. Nah, itu zaman dulu nih Om teknologinya. Cuman memang pada saat 2003 mobil ini tuh berbarengan keluar CBU itu lagi enak-enaknya nyetak duit Om menurut gua. Karena Toyota nggak keluarin, ATPM tuh nggak berani masukin Toyota Alphard. CBU berani. Toyota Harrier. Harrier, tau kan Om? Tahu. Nah, Harrier Gen 2 itu pertama kali muncul di Indonesia itu tahun 2003. 2003 itu Gen 2 masuk ke Indonesia itu 3000 cc dengan air suspension yang kurang lebih suspensinya defaultnya sama kayak Alphard yang 3000 cc V6. Nah, itu orang kaya lama yang tinggal di Permata Hijau, Pondok Indah, atau di Pluit yang rumahnya 500 meter ke atas. Itu wajib punya biasanya Om. Toyota Alphard ginian 1, Toyota Harrier 1. Sama kalau dia ada lebih-lebih dikit mungkin belinya buat anaknya kuliah Toyota Celica. Wah gila. Iya, jadi CBU tuh dulu banyak, nggak kayak kalau sekarang ini kan CBU ya paling ya mungkin udah mobil-mobil supercar ya. Tapi kalau zaman dulu tuh mobil-mobil kentang mewahnya tuh Alphard, Harrier, Toyota Wish, Toyota Ace, Honda Fit, terus ada apa lagi ya? Toyota Previa. Previa tuh mungkin yang orang nggak nyampe budget Alphard belinya Toyota Previa. Toyota Previa cuman nggak sebanyak Alphard pada saat itu. Nah barulah di 2008 ANH 20 tuh keluar. Ada yang jual kisarannya 700 juta, 780 juta. Itu tuh indennya dulu masih zamannya fotokopi tuh, gue inget Om. Gue di rumah salah satu pabrik biskuit. Nah, lu kurang lebih tahu lah ya Om ya. Gue inget tuh bapaknya beli, Om lagi mau beli Alphard nih, yang warna apa ya katanya ya kan. Berapa Om harganya? Iya 720 kalau beli sekarang. Kalau mau datang September. Kalau lo mau datang bulan Mei atau bulan 6 kalau nggak salah 770, beli yang mana ya katanya. Anjing gue bilang enak ya orangnya. Nah itu zaman dulu digadang-gadang ANH 20 pertama kali datang ke Indonesia itu 2008, premium sound, punya kamera dan juga dia udah bisa self parking, auto parking untuk khusus paralel. Jadi ada pencetannya di sini. Nah itu kita pernah bahas juga waktu itu di Alphard 2010 G Premium Sound. Jadi kurang lebih seperti itulah sejarah-sejarah Alphard. Jadi gua udah lengkap nih Om ya, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 udah ya. Jadi udah nggak ada utang nih, ya kan. Ntar kalau dapat yang seger-seger lagi, kita coba review lagi. Tapi buat teman-teman happy hunting, dan kalau bisa, kalau memang kalian nggak kuat untuk ngerawat Alphard begini, ya beli mobil-mobil niaga aja lah, kayak Avanza, atau enggak mungkin kayak, apa ya 100 jutaan yang menarik ya? Nafwan, Nafwan iya. 130 jutaan dapat. Nah itu boleh lah ya kan. Tapi balik lagi Om, lo harus ingat ketika lo pakai mobil dengan pintu sliding door, artinya full consumption lo tidak akan seirit mobil LCGC. Jadi lo harus perhatikan. Tapi kalau lo sendiri, lo tahu nih, gue Senin sampai Jumat cuma pakai mobil untuk, Senin sampai Jumat lo pakai motor kerja, lo pakai mobil buat weekend, lo beli mobil begini, lo puas, bener gak Om? Iya benar. Iya, jadi intinya lo pengen beli mobil apapun, dikejar aja duitnya, bersyukur karena apa? Setiap orang, setiap fase umur itu punya goalnya masing-masing. Jadi kayak misalkan lu umur 30, lu baru pengen naik Alphard yang Gen 1. Ntar gue ada duit 33, gue baru pengen naik ke Gen 2. Ya udah nikmatin aja John, kemampuan lu segitu, lu syukurin, dan akhirnya Alphard Gen 1 akan lebih indah daripada lu beli Gen 4. Walaupun lu mampu ya kan. Apalagi kondisi kempling kayak gini John, iya, jadi kurang lebih seperti itu ya, Johnny my friend. Tetap bersyukur, tetap kerja, dan selalu disiplin. Bye-bye.